Nanti ini sebagai salah satu contoh bahwa yang kayak begini bisa dibiayai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menehu, Pak Lurah, BPK, Mas Haris, Mbak Yasinta, Mas Wahyudi, Ibu Bapak semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya akan menggunakan waktu ini serba sedikit, tapi saya akan mengkaitkan apa yang saya ketahui dan barangkali juga bisa saya lakukan dengan apa yang dikatakan pertama tadi oleh Pak Lurah maupun Pak Menehu, di mana Banyurejo ini akan menjadi kota kecil satelit sehubungan dengan dibangunnya tol, di mana Banyurejo menjadi exit tol. Nah, tadi dari awal diterangkan jangan sampai kita hanya jadi penonton, karena dengan adanya exit tol akan banyak juga pasti orang berlomba-lomba untuk tinggal di Banyurejo. Nah, oleh karena itu kita semua harus siap menghadapinya. Nah, bagaimana kesiapan itu dibangun? Itu yang pertama-tama harus sinergis antara Pak Lurah, BPK, Pak Duko, Bu Duko, dan warga masyarakat. Karena apa? Saya mau katakan seperti ini. Dana keistimewaan itu sebuah dana yang besar yang bisa digunakan tidak hanya untuk main ketoprak, main musik, main drama, melukis, tari-tari, tidak hanya itu, tetapi bisa digunakan bahkan untuk infrastruktur, bahkan juga untuk pemberdayaan masyarakat yang menyangkut ekonomi masyarakat. Saya ingin mengkaitkan dengan harus siap warga Banyurejo menjadi kota yang kecil, exit tol, di mana orang-orang akan terpikat untuk tinggal di sini dan mampir juga di sini. Nah, oleh karena itu, pertama-tama saya mau katakan seperti ini. Terkait dengan dana keistimewaan, jika saja masyarakat kemudian berkomunitas, ibu-ibunya tadi disebut ada tangisan, ada kokoh, ada bojayan atau yang lain, kemudian ibu-ibu itu berkomunitas membuat semacam ingin sekali membuat jenis makanan yang khas dari Jogja atau dari Tepel. Itu dana keistimewaan bisa memberikannya, bahkan tidak hanya soal bagaimana mereka membuat, tetapi diberikan alatnya, modal pelatihannya, sampai dengan cara pemasarannya. Semuanya akan didanai oleh dana keistimewaan. Juga misalnya ada yang tertarik terhadap kerajinan yang khas Tempel Jogja. Saya nggak tahu di sini misalnya apa gitu. Tapi saya ingin memberi gambaran umum. Misalnya begini, ternyata di antara kita ada seseorang yang bisa membatik, misalnya begitu. Lalu melatih komunitas tersebut, dan ini bisa diajukan untuk dari dana keistimewaan. Dan kenapa demikian? Ini justru penting ketika kita mau menghadapi perubahan besar di tahun 2024. Tadi disinggung tentang jangan sampai jadi penonton. Persinggungan berikutnya, tempel
menjadi 3 besar kemiskinan, kayak begitu itu. Tetapi bagi saya, apapun bahwa sebenarnya kita nggak miskin atau miskin itu sesuatu yang perlu didiskusikan. Yang paling penting adalah bagaimana semangat dari masyarakat untuk maju. Dan sekarang jelas kemajuan itu akan terjadi dengan sendirinya dengan adanya exit tol. Maka pertanyaannya, di mana, sampai di mana kesiapannya? Nah, mengenai dana yang saya ceritakan itu semua tergantung nanti Pak Lurah mau menandatanganinya enggak. Karena dana itu hanya bisa salah satunya melalui tanda tangan Pak Lurah. Ini yang paling penting. Nah, inilah yang saya maksud, bahwa kedepannya nanti tentunya Pak Lurah harus memacu pada masyarakatnya, tentu juga BPK. Bagaimana membuat komunitas-komunitas produktif maupun komunitas-komunitas seni. Kalau tadi dikatakan di Banyurejo akan segera menjadi desa mandiri budaya, salah satu syaratnya memang masyarakatnya punya seni kebudayaan. Sekarang kita gelontorkan itu di 15 titik melalui Mas Wahyudi. Itu ada 15. Nah, kalau ini terus menerus itu menjadi bagian yang dinilai oleh tim verifikasi. Nah, keuntungannya menjadi desa budaya itu apa, Bapak-bapak? Menjadi desa budaya itu keuntungannya begini, duit dari dana keistimewaan tidak lagi mampir di Pemda Sleman, tetapi langsung di kantongnya kelurahan, sehingga ibu bapak aksesnya lebih cepat. Kemudian Pak Lurah beserta BPK dan lain-lainnya bisa merencanakan sesuatu yang sesuai dengan keistimewaan DIY untuk semakin memajukan masyarakat. Jadi ada berapa dana sebenarnya? Ada dana APBD. Kalau tadi yang diceritakan oleh, yang dikatakan oleh Mas Haris itu adalah APBD dari Sleman. Nah, sebenarnya di desa juga ada dana desa yang karena peruntukannya dibatasi untuk ABCD, di luar itu nggak boleh, maka menjadi terbatas. Ada lagi dana keistimewaan yang nanti langsung dikelola desa jika prasyaratnya dipenuhi. Prasyaratnya itu apa? Memang desa ini sudah dianggap mampu bergerak di dalam kebudayaan. Nah, kebudayaan itu apa saja? Seluruh aspek kehidupan yang ingin menjawab tantangan zaman itu kebudayaan. Nah, kalau ekspresinya, ekspresi kebudayaan itu boleh ada jadilan, boleh ada ketoprak, boleh ada hadroh, boleh ada macam-macam, itu ekspresinya. Tetapi intinya adalah proses bagaimana masyarakat menjawab tantangan zaman. Nah, ini saya minta kerjasamanya Pak Penewu, Pak Lurah gitu untuk memacu masyarakat. Karena apa? Dana keistimewaan ini cukup besar dan dari tahun ke tahun bertambah, tergantung programnya masyarakat. Kawan-kawan saya itu memproduksi kopi. Ini nanti boleh dibawa tapi nggak banyak. Bulan 10 ini nanti Pak Duko ya. Maksudnya begini, ibu bapak bisa bikin yang model-model kayak begini. Ini bisa dapat dana IS. Cuma kalau yang saya ini nggak pakai dana IS kebetulan. Nah, tapi maksudnya bikin produk-produk seperti ini tetapi harus berkelompok. Nanti ini sebagai salah satu contoh bahwa yang kayak begini bisa dibiayai. Ngerti ya? Ya, saya kira begitu Bapak. Saya kembalikan pada yang mengatur acara. Pak Nur.